Shalom. 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 Shalom untuk kita semua. Ya, puji Tuhan ya. Evi. Yang di Facebook. Facebooknya. Belum start. Facebooknya nggak bisa live. Nggak bisa live. Ya, Facebooknya nggak bisa live. Tunggu sebentar ya. Banyak banget. Nanti kita Oh iya. Iya. Liha sudah pulang dari pesta ulang tahunnya? Hah? Sudah pulang dari pesta ulang tahun? Enggak ikut aku tadi. Oh, oke. Kita mulai ya. Iya. Andini bisa berdoa? Andini bisa berdoa untuk mulai. Mama Noel. Aku mau kasih Liuti minum susu, Kak. Oh, Mau tidurin dia soalnya. iya ya, oke. Yang di layar. Oke. Ini sebentar. Saya buka. Layarnya kecil. On. Oh, Mama Nina. Mama Nina berdoa untuk mulai ibadah. Oke. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Dan siang hari ini Bapa, kami boleh lagi berkumpul bersama-sama Tuhan. Di tempat kami masing-masing ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau jamah pribadi lepas bedah kami Tuhan, layakan kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan. Kami boleh layak masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan Engkau boleh berkenan atas semuanya Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati ibadah kami dengan hingga akhirnya ya Bapa. Dalam Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadir Tuhan di setiap hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam pujian. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwa kita semua merindukan Tuhan. Haus, selalu haus. Yang artinya kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama mencari Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan Rajaku. Padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, kita mulai dari awal. Seperti rusa
sekali dagingku dan hatiku. Yes, amin. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah. Oh, sekali Dagingku dan hatiku. Amin. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah Selamanya. Ini bahkan setiap hati kami ya Bapa. Sekalipun daging dan hati kami lenyap, Engkau tetap gunung batu dan bagian kami. Engkaulah tetap Allah kami untuk selama-lamanya. Tidak ada yang abadi di dunia ini Tuhan. Bahkan yang paling kami unggulkan dari tubuh kami pun akan lenyap. Yes. Kami akan membawa jiwa kami kembali kepada-Mu Bapa. Oleh sebab itu ajari kami untuk mementingkan jiwa kami, rohani kami, hati kami Tuhan. Sehingga kami menjadi manusia di dalam roh. Amin. Yang menghidupi di dalam roh dan kebenaran. Rindu ya Bapa, itulah prioritas kami sebagai anak-anak-Mu. Diri setiap hari. Karena kami tahu kami manusia yang penuh dengan kelemahan. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan ya Bapa. Oleh sebab itu kami minta kekuatan yang dari Engkau sendiri atas kami semua. Kami minta kami mampu menghadapi setiap apapun yang terjadi Bapa. Satu tujuan kami yaitu perkenanan-Mu atas kami semua. Amin. Ada dari kami yang tidak pernah berbuat dosa. Karena Tuhan Adam dan Hawa suka melakukan dosa. Dari perkataan, dari pikiran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami ya Bapa. Bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu. Berat untuk kami alami ya Bapa, tapi kami tahu. Oleh sebab itu tolong kami ya Bapa. Ampuni Mampukan kami ya Tuhan. Pegang terus tangan kami, peluk kami dan dekat kami Tuhan. Ampuni kami ya Kami minta ya Bapa, menghidupi firman-Mu dan melakukannya. Sakit Tuhan. Seringkali kami manusia, sering kami kepleset. Tapi bukan berapa kali kami jatuh itu yang diperhitungkan, tapi berapa kali kami mau bangkit dan berjuang. Bapa, biarlah kami menyadari semua karena anugerah-Mu, semua karena cinta-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkau menjadi Bapa yang sabar. Engkau menjadi Allah yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Ketika kami salah, Engkau tidak langsung menghukum kami, tapi Engkau menegur kami dengan kasih. Ketika kami dalam kesesakan, Engkau yang memberi penghiburan bagi kami. Ketika kami menghadapi jalan buntu, Engkau yang membukakan jalan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bangga memiliki dan
Dan biarlah setiap kami bisa dimiliki oleh Engkau. Karena masih banyak yang kami pegang di dalam dunia ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami sadar kami juga bisa dimiliki oleh Engkau. Karena kami sudah pasti memiliki Engkau. Pertanyaan balik itu yang sulit untuk kami. Berikan bagi ya Bapak. Tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk rahmat kebaikan. Terima kasih ya Bapak. Segala pujian, hormat hanya bagi-Mu. Engkau urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan bisa lagu ini boleh adil ya, yang bisa boleh adil. Kami kita girang mendengar suara mari. Ayo, 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 ayo. Ayo kita semua datang ke rumah Tuhan. Mari semuanya. Haleluya. Hati kita girang mendengar seruan. Mari, mari. Kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory, hari Tuhan kita rayakan. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari, kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory, hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Hati kita girang, lebih semangat supaya hati kita girang mendengar seruan, mari, mari, kita datang ke rumah Tuhan. Amin. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory, hari Tuhan kita rayakan. Amin. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri tanpa rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari bertuhan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri ambang rumahmu daripada orang fasik, daripada di kemah orang fasik. Sekali lagi, daripada di kemah fasik.
lagu ini berkata lebih baik berdiri di ambang rumahmu. Itu berarti apa ya, kayak kita gitu di terasnya aja nggak apa-apa, daripada di tempat lain, daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Bahkan belum masuk ke rumahnya Tuhan aja rela ya, di empernya aja rela, daripada berkumpul dengan orang-orang fasik. Haleluya. Di terasnya itu pun betapa indahnya. Haleluya. Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyambut firman Tuhan. Hanya satu kerinduan. Biarlah ini pujian ini bukan sekedar kita nyanyi-nyanyi. Biarlah ini masuk ke dalam hati setiap kita, menjadi rasa yang sama, merindukan, memiliki kerinduan yang sama, merindukan hal yang sama, memiliki satu tujuan, berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi kepanjangan dari suara-Mu. Kau berikan hikmat, Kau berikan otoritas yang dari Engkau Tuhan. Engkau urapi seluruh pikiran, hati, dan hidupnya. Hamba menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami semuanya Tuhan, jemaat-Mu, Kau urapi kami, Kau jadikan tanah yang subur di setiap hati kami, sehingga benih firman yang disampaikan tidak berlalu begitu aja, tetapi bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tidak tahu Tuhan sampai kapan hari hidup kami, karena akhir hayat kami tidak tahu, karena kami semuanya belum tahu Tuhan, dan tidak ada yang bisa menentukannya kecuali Engkau. Tapi satu perjalanan kami pasti akan berakhir di suatu hari nanti. Dan sebelum akhir dari kehidupan kami, sebelum kesempatan habis, kami mau berjuang bersama-sama dalam pertandingan iman kami Tuhan. Kami mau mengakhiri hidup kami dengan pertandingan iman. Kami memiliki kerinduan yang sama, kami menjadi sempurna seperti Engkau ya Bapa. Biarlah kami semua masuk dalam rencana-Mu yang semula, hidup dalam kekudusan, serupa dengan Tuhan Yesus dan berkenan di hadapan Bapa. Ini kerinduan kami semua. Kami berbagi untuk kami menjaga diri. Yes. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama pujikan ini dengan kesungguhan hati. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir suatu saat sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan ada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku,
hadapan Bapa. Kita mulai dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Biarlah ini kerinduan bagi kita semua. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir, sebelum semua kesempatan kita bukan berjuang pertandingan iman mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduan sempurna seperti Bapa sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku sempurna seperti Bapa-Ku sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Yesus, Hanya bagimu Engkau Tuhan. hormat Kita dan tahu kapan sampai akhir hidup. menaikkan di hadapanmu, Allah yang hidup, Bapa yang berkuasa mulia, Allah di yang kami sembah, Allah yang kami Yesus. bagimu Yesus. Engkau lah yang ajaib bagi kami. Dahsyat. Haleluya Yesus. Segala bagimu. Segala pujian hanya untuk dirimu Tuhan. Kami hanya ingin kami hanya ingin setia dengan Yesus. Yang Hidup kami. di bumi dan di surga, berkuasa selamanya. Tiada yang dapat Bagimu Yesus. kami dari Ajaib. Allah yang mulia, Allah yang kuasa, Tuhan Yesus aja. dan syukur kami bawa di hadapanmu, di tatamu yang Ya,
yang luar biasa. Bagimu Tuhan, oh sana bagi Allah saja mulia. Kami bisa memberikan apa yang ada dalam hidup kami. Ketika kami punya uang, kami bisa memberi uang. Ketika kami berkelimpahan, kami bisa memberi dengan kelimpahan kami. Tapi lebih dari semua itu, kami memberikan hidup kami bagi Tuhan. Kami memberikan seluruh hidup kami hanya bagimu ya Bapa. Beri kami Di kesempatan. tengah kekurangan kami sebagai manusia, di tengah kekurangan kami, di tengah kedagingan, di tengah keegoisan kami, di tengah kedegilan kami, di tengah kekurangan ajaran kami mau bawa hidup kami. Keegoisan kita, kedegilan kami membawa hidup kami di hadapan. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami bersedia untuk tawan kami ya Bapa. Tawan kami ya Yesus. Tawan kami dengan Roh-Mu sehingga kami tidak memiliki atas hidup kami. Hidup kami milik-Mu. Tawan kami semua ya Bapa. Tawan kami semua. Jangan izinkan kami membawa hasad dalam keegoisan kami, tapi tawan kami, Bapa. Biarlah hanya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi, ya Bapa. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Bukan apa-apa. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, ya Bapa. Karena kami sebagai manusia kami sadar kami penuh dengan kekurangan. Kami cenderung mau berbuat dosa. Kami manusia dalam daging yang cenderung egois. Kami dalam manusia dalam daging yang cenderung keras kepala. Bapa, kami menyerahkan diri untuk Engkau tawan. Sucikan kami, Yesus, cairkan kami, Bapak ya. Tawan kami semua ya Bapa. Kami dengan Dalam kuasa-Mu yang kudus tawan kami. Sampai kami tidak kami lebih dengan kedagingan kami. lebih dalam lagi Engkau ajar. Tawan kami sampai kami tidak berdaya menghadapi diri kami. Kehendak-Mu, Bapak, sesuai dengan firman-Mu hidup Dan kami. arahkan kami, gerakan kami sesuai Kami dengan hati pergerakan. ingin ditegur. Kami, Bapak. Ambil alih seluruh hidup kami dan tawan kami ya Bapa. Rawat kami, Yesus. Kami mau Tuhan untuk Engkau bentuk, Engkau gembleng, bahkan kami bersedia untuk Engkau pukul. Yang penting kami tidak binasa ya Bapa. Yang penting kami tidak binasa, didik kami. Kalau Engkau dapati kami bebal, pukul kami Tuhan. Sehingga kami tidak masuk kebinasaan. Ya Bapak, Tidak ya pukulan itu baik untuk kami, pukul kami baik. luar biasa Kalau baik. dalam biasa Hati di kayu salib bawa menunggu kami Tuhan dalam perkenanan, bawa kami, dalam hati bagi kami, bawa Bapak. kami semua. Kami binasa Dan dengan ketika Engkau datang untuk yang kedua kali, kami bisa mempertanggungjawabkan diri dosa kami. kami sebut Itu yang terlebih penting. Perkenanan ajar kami lagi Oleh Yesus. sebab itu tegur kami, gembleng kami, pukul kami. Masuk kami di tempat yang tidak kami mengajarkan sehingga anak kami Tuhan. memiliki hati yang dengar-dengaran dan menjadi pelaku-pelaku firman. Engkau lebih lagi. Tolong kami ya Bapa.
Hamba percaya Engkau berbicara dari setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Melalui hamba-Mu, melalui aku pribadi ya Bapa, melalui gembala kami yang sudah Kau tetapkan untuk memimpin kami, melalui anak-anak-Mu satu persatu. Kami memiliki satu Roh Kudus yang sama. Engkau bisa berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih. Biarlah roh kebijaksanaan itu ada pada kami semuanya. Amin. Roh kecerdasan roh kami miliki. Sehingga kami bisa menyaring, kami bisa membedakan mana yang dari Engkau ya dan bukan. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk Engkau tegur, untuk Engkau didik, dan untuk Engkau ajar. Kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami dengan segala kerendahan. Kami rela ya Bapa, asalkan kami ada di tangan, cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita merenung sejenak. Kita berdiam diri sejenak, tapi fokus. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita merenung, berdiam diri sejenak. Ibadah bukan sekedar liturgi, tapi kita butuh perenungan. Selama ini, apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan buat pasangan hidup kita? Apa yang sudah kita lakukan buat mertua kita, ipar kita? Apa selama ini kita sangat egois, memikirkan diri sendiri? Ternyata kita banyak melukai hati Tuhan. Ini yang perlu kita buat menjadi perenungan. Kita mengaku kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tapi kita sering tidak seperti yang Yesus mau. Kita orang yang lebih kepada arogan, maunya menang sendiri. Apa yang sudah kita lakukan buat keluarga kita di kampung, mertua, ipar, adik-adik, kakak, orang tua, dan sebagainya. Bila kita merenungkan, terlalu banyak kita melukai hati Tuhan. Bapak, terima kasih. Firman-Mu yang mengubahkan kami. Cinta-Mu yang membuat kami. Cinta-Mu yang membuat kami tidak sanggup untuk berkhianat kepadamu. Cinta-Mu, kesabaran-Mu yang membuat kami tidak bisa untuk menjauh daripada kesetiaan-Mu melumpuhkan setiap niat-niat buruk. Cinta-Mu menghancurkan kesombongan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk semua. Yesus, Hamba datang di hadapan Engkau. Yesus, aku minta uluran tangan-Mu buat kami semua. Yesus, pegang kami Tuhan. Yesus, belas kasihan-Mu buat kami semua. Apa gunanya kalau aku menyampaikan firman-Mu, kami tetap menutup hati dan telinga kami.
Kami mau membuka seluruh hidup kami. Apa yang Bapa mau dari hidup kami. Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau pada hari ini. Tawan semuanya kami dalam hati Yesus. Kuasai kami semua. Kami mau memuliakan Engkau Raja. Semua apa yang kami miliki adalah kepunyaan Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Bagimu segala hormat dan pujian, kemuliaan. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Tuhan ambil alih semua, Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu dalam perkenanan Tuhan. Roh Kudus menyertai perkataan-Ku, diri-Ku Tuhan, untuk mengatakan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama-Mu, Raja-Ku yang kudus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Senang bertemu dengan jemaat. Shalom semuanya. Shalom. Tidak ada yang lebih indah bagi saya dan istri saya selain daripada Yesus. Sekali lagi saya mau memberikan teladan buat jemaat Tuhan. Kak, suara kakak nggak jelas. Halo? Jelas? Jelas. Sekali lagi saya mau berikan contoh teladan dari kami untuk jemaat Tuhan. Karena kalau pemimpin tidak bisa jadi teladan, dia bukanlah pemimpin, ya, tetapi bos. Karena bos tidak perlu menjadi pemimpin, tapi pemimpin itu perlu untuk menjadi teladan. Apalagi spiritual leader ataupun pemimpin rohani harus tidak bisa tidak, tuntutannya besar. Mengapa? Karena Yesus adalah sang guru, teladan yang sempurna. Beliau menunjukkan lebih dulu supaya umatnya mengikuti teladannya. Demikian pula bagaimana jemaat mau meniru pribadi Yesus sementara Yesus sudah terangkat ke sorga. Bagaimana jemaat bisa meniru teladan Yesus? Minimal, tidak sempurna, tapi minimal adalah pemimpinnya. Semua dalam perjuangan. Saya mengambil lagu-lagu yang tadi sesuai dengan judul dan kesaksian saya sebentar yang saya katakan tadi. Kami berjuang, kami rela. Kalau Tuhan bilang semua harus Engkau serahkan, maka kami akan serahkan semua. Sampai tidak bersisa sedikit pun. Kalau Tuhan bilang, aku mau semua yang kau miliki, nak. Saya akan bilang, siap. Sampai tidak ada sisanya, siap. Sampai tidak ada sisa. Mengapa? Karena Yesus itu melakukan yang sama. Harus. Tidak bisa tidak. No compromise. Kalau Tuhan bilang, aku mau ambil semua yang ada padamu, nak Beni dan Riri. And we will say, yes, you can take
For all things we have. Silakan engkau ambil semua apa yang kami miliki. Semuanya milik. Dan itu kami sudah praktekkan. Kami sangat merasakan kedekatan dengan Tuhan itu. Rasanya dengan Tuhan, oh, indah. Tinggal kami nanti akan pulang. Kami akan bertemu dengan ibu-ibu semua. Apa yang kami sampaikan, nanti kita ketemu di sorga. Anda boleh katakan benar ya, apa yang dikatakan oleh hambanya pada waktu ada di bumi. Nah begitu. Akhirnya kita ketemu di sorga bersama-sama. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan tentang tema ini. Sangat penting untuk kita semua sebagai orang Kristen untuk memandang apa yang ada di bumi ini. Termasuk salah satunya adalah tentang cara pandang kita mengenai harta. Ini sangat penting untuk orang percaya. Dimohon videonya ditampilkan foto-foto. Kalau itu bisa ditampilkan dan layak ditampilkan. Via kelihatan nggak? Via Maaf, kelihatan baru nyusuin Pak Pendeta. Lagi Ya nyusuin kelihatan. Ya. Selama itu bisa dan layak untuk ditampilkan, tolong ditampilkan. Mengenai harta, kami sudah melakukannya untuk kami melihat dari sisi cara pandangnya Tuhan, ajarannya Tuhan. Bagaimana untuk untuk memandang atau merasa, melihat dan memperlakukan harta itu. Ini yang penting jemaat Tuhan yang perlu diperhatikan. Hari ini firman Tuhan berjudul hal mengumpulkan harta menurut Yesus. Bukan hal mengumpulkan harta menurut pakar ekonomi, pakar akuntansi, pakar manajemen. Karena kalau jemaat Tuhan membeli buku-buku di perpustakaan, baik Indonesia maupun internasional, banyak para pakar-pakar ekonomi, pakar manajemen, pakar bisnis, bagaimana untuk cara menghasilkan harta yang banyak. Mereka berpendapat berbeda-beda. Tetapi hari ini saya menyampaikan bukan berdasarkan para pakar ekonomi, bukan pakar akuntansi atau manajemen dan pakar bisnis. Tetapi saya langsung sampaikan kepada kita adalah hal mengumpulkan harta sesuai segala pakar terpakar, yaitu Yesus Kristus. Beliaulah pakar yang paling handal. Hari ini sekali lagi saya akan ingatkan kita, judul firman hari ini yang Tuhan Yesus mau ajarkan kita adalah
hal mengumpulkan harta menurut Yesus. Semua kita yang ada di sini punya harta tentunya. Semua kita punya harta. Harta itu memiliki banyak pengertian. Harta itu bisa disangkut pautkan dengan anak. Anak juga adalah harta. Uang juga harta. Rumah atau benda-benda yang berharga itu juga dikatakan harta. Tetapi yang dimaksud hari ini adalah bukan anak. Harta di sini adalah benda-benda yang berharga. Seperti uang dan lain-lain. Yang bisa transaksi jual beli. Ya, di sini bukan anak. Karena hal mengumpulkan harta menurut Yesus bukan mengumpulkan anak, tapi mengumpulkan harta menurut Yesus. Itu ada di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Jemaat, mari perhatikan bersama-sama. Mau belajar, ini luar biasa. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Mari kita dengar dan perhatikan dengan seksama. Sangat rugi kita kalau kita tidak memperhatikan. Ini kita belajar dari seorang pakar yang hebat, paling hebat dari semua pakar, yaitu Yesus sendiri. Kita berguru kepada beliau. Karena menurut banyak pakar, apa yang Yesus bilang ini, pakar-pakar dunia ini, apa yang dikatakan Yesus bertentangan dengan cara-cara pakar-pakar dunia. Ya, baik. Mari perhatikan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kata jangan berarti itu merupakan larangan. Jangan. Berarti ada sebab, ada bahaya, ada hal yang akan datang bagi seseorang yang mengumpulkan hartanya di bumi. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Berarti salah dong punya banyak harta. Nanti saya akan jelaskan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencuri. Ingat, ini kata jangan berarti tidak boleh dilanggar. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Mengumpulkan berarti menumpuk-numpuk, menimbun. Di bumi itu bicara tentang apa? Penempatan hati dan harapan. Jangan dibuat harta dunia ini yang fana itu menjadi acuan tumpuan hidupmu di bumi ini. Sehingga kita taruh hati kita di bumi ini. Itu maksud daripada mengumpulkan harta di bumi. Baru itu dikatakan jangan, sebab bahaya. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dimanapun kita taruh harta kita tidak ada yang nyaman di sana. Di bank pernah mengalami yang namanya kebocoran. Saya pernah ngobrol dengan mafia, salah satu ya anggota mafia bank. Tapi dia sudah bertobat. Ngobrol dengan saya.
Saya tidak perlu kasih tahu di sini karena itu nanti melanggar etik, kode etik, dan bisa tidak baik gitu. Bagaimana mereka bertindak di dalamnya. Saya sampai bengong. Kok sampai seperti itu? Kok bisa? Ya. Mau di mana disimpan? Tidak ada kenyamanan. Ditumpuk di rumah, pencuri datang, bongkar, bahkan bisa membunuh pemilik rumah. Ini fakta. Ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ini baru betul. Tumpuklah hartamu di sorga. Kenapa ditaruh di sorga? Tadi di bumi. Di sorga adalah tempat wadah, tumpuan acuan hati kita taruh. Artinya apa? Hati kita taruh, acuan hati kita taruh, hasrat kita taruh, motivasi kita taruh, ambisi kita taruh. Di mana ditaruh? Di sorga. Loh, bagaimana saya mengumpulkan harta di sorga? Caranya bagaimana? Ini figuratif, kiasan. Cara mengumpulkan harta tidak dikasih duit sama Tuhan langsung. Suruh Tuhan yang turun ke bumi. Tuhan, aku mau kumpulkan duitku di sana. Turun dong. Bukan itu. Ingat sekali lagi, acuan hati, ambisi jiwa, hasrat kita bukan ditaruh di bumi. Di sini masalahnya bukan hartanya, tapi acuan diri kita, dorongan hidup kita, landasan hidup kita, motivasi hidup kita, ambisi kita. Itu harta, itu yang salah, kata firman Allah. Harta yang di bumi kita taruh, hati kita di bumi ini. Di bumi ini akan lenyap, bumi ini akan hangus, beserta apa yang ada di dalamnya. Kalau orang menaruh hatinya di bumi, maka beserta dengan bumi ini pula dirinya akan hangus, binasa. Itu yang sangat mengerikan. Maksudnya di situ. Jangan, kata firman Allah, kalau dilanggar, ada hal yang bahaya akan melanda kehidupanmu dan saya. Kenapa Alkitab mencatat seperti itu? Tentu ada peristiwa di masa lalu. Kenapa masalah rumah tangga dibahas? Kenapa dituliskan masalah rumah tangga? Karena ada kejadian rumah tangga dulu seperti itu. Makanya ditulislah untuk firman Tuhan ini untuk menjadi solusi masalah-masalah dalam rumah tangga. Sekarang begitu juga. Mengapa ditulis tentang rumah tangga, tentang hal mengumpulkan harta? Karena penting urusan harta ini untuk dijadikan sebuah masalah yang akan diberikan solusinya oleh Tuhan. Ayat 20. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Artinya apa? Kalau kita menaruh, kalau pakai bahasa saya, bahasa bisnis ya, kita investasikan harta kita, kita tabung harta kita itu di sorga. Di sorga nggak akan ada yang mengambil milikmu nanti. Upahmu nggak ada yang akan merampasnya. Makanya nanti upah kita berbeda-beda. Kalau engkau mengumpulkan hartamu di sorga banyak selama di bumi ini, maka engkau yang dapat itu. Tapi kalau engkau tidak mengumpulkan hartamu di sorga selama di bumi, maka engkau tidak akan punya apa-apa nanti di sorga. Percayalah, apa yang di bumi ini, nanti itu seperti itu pula nanti di sorga. Kita punya harta nanti di sorga. Hari ini kita miskin. Kalau kita mengumpulkan harta di sorga, maksudnya mengumpulkan, menumpukkan di situ dengan apa? Apa yang kau kerjakan buat Tuhan? Buat sesamamu, buat keluargamu,
Itu nanti akan engkau kumpulkan, upahmu yang akan menjadikan engkau kaya nanti di sorga. Kita di sorga nanti seperti di bumi. Ada nanti yang kaya dan miskin juga. Siapa bilang nggak ada? Masakan Ralesi dia hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia sering berkorban. Dia memikirkan isi hati Tuhan. Dia berkorban terus-menerus. Dia berikan hidupnya buat Tuhan. Masakan saya Beni Susilo tak pernah berkorban, saya kikir, saya pelit, saya memiliki harta yang sama dengan Ralesi. Tidak mungkin, itu Tuhannya orang lain. Bukan Tuhan kita, kalau itu menurut ada yang menurut pandangannya seperti itu. Tuhan Anda dan saya itu memiliki penilaian yang serupa seperti di bumi. Kalau engkau berkorban banyak bagi kemuliaannya, engkau akan kaya nanti di sorga. Anda tidak pernah berkorban, jangan harap Anda punya apa-apa di sorga. Mau tidak percaya, baca Wahyu 14 ayat 13. Baca di rumah, boleh. Tidak sama. Itu yang saya dan istri saya dorong diri kami. Di bumi boleh kita tidak punya apa-apa. Atau di bumi kita punya apa-apa. Tapi kita rela untuk tidak ada apa-apa. Demi pekerjaan Tuhan. Demi memuliakan Tuhan. Demi sesama kita diberkati. Tuhan tidak tutup mata. Tuhan kita nggak pernah berutang dengan kita. Percayalah. Apa yang engkau lakukan selama di bumi ini menyenangkan Dia. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Kalau sesamamu mungkin. Contoh. Engkau bersahabat. Engkau berteman. Pada waktu engkau berbuat baik. Sahabatmu mendekat kepadamu, teman-temanmu mendekat denganmu. Ketika engkau punya banyak uang, tapi setelah engkau tidak punya uang lagi, sahabatmu bisa balas engkau dengan dengan sesuatu yang tidak baik. Engkau bisa ditinggalkan. Sesama boleh seperti itu terjadi, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengindahkan yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, uang. Harta di situ termasuk di situ dijelaskan adalah uang. Karena ada harta hubungannya juga dengan uang. Tanah kalau dijual jadi uang. Emas dijual jadi uang. Segala sesuatu jadi uang. Menjadi alat transaksi. Jual beli. Secara fakta, ya, de factonya, kejadian di bumi ini, kejahatan demi kejahatan, keserakahan, meninggalkan iman, meninggalkan Tuhan, itu semua kebanyakan adalah karena harta atau uang. Orang menjadi arogan, orang menjadi sombong, orang menindas sesamanya juga karena uang. Karena harta. Orang rela melakukan apa saja demi uang. Karena uang atau harta sangat berpengaruh bagi kehidupan umat manusia. Nah, inilah makanya Yesus mengajarkan kita tentang perekonomian sorga.
Tuhan Yesus mengajarkan kita sistem ekonomi kerajaan sorga. Sistem ekonomi kerajaan sorga berbanding terbalik dengan sistem ekonomi dunia ini dalam prinsip-prinsipnya. Saya mau tanya, bukankah karena hati manusia berpaut kepada harta? Oleh karena itu manusia menyeleweng. Manusia itu tidak peduli dengan Tuhan. Mengapa orang pergi ke tempat-tempat keramat, minta-minta pesugihan demi harta? Mengapa suami istri bisa selingkuh? Juga ada salah satu faktor harta. Si suami tidak bisa memberikan uang seperti standar nominal yang dia mau. Tetapi ada pria lain atau wanita lain yang bisa memberikan standar finansial yang sesuai dengan keinginannya. Lalu dia meninggalkan suaminya. Artinya apa? Betapa seriusnya Yesus mengajarkan kita tentang harta, uang. Saya berulang kali berkata kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi semuanya. Saya berdoa buat jemaat Tuhan, Anda menjadi orang kaya sekali, tetapi cinta Tuhan. Mengapa? Cinta Tuhan tidak akan mengikat dirinya terhadap hartanya. Karena Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Artinya apa? Bahwa hatinya sudah terikat kepada harta, kepada mamon, uang, benda-benda berharga. Jadi kalau selama orang Kristen, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, dia masih terikat dengan hartanya, hatinya, maksud saya, hatinya lebih condong kepada harta benda. Engkau tidak akan bisa mengabdi kepada Tuhan dengan utuh dan sempurna. Ingat firman Tuhan hari ini. Serius. Selama Anda dan saya mengikatkan hati kepada harta, kepada benda-benda berharga, Anda dan saya tidak akan bisa mengabdi kepada Tuhan dengan utuh atau sempurna. Tidak akan bisa. Kita akan mau lebih condong ke mana? Ke Tuhan atau ke harta? Sudah, itu pasti pilihan. Tidak salah punya banyak harta. Tidak salah. Tapi Alkitab bilang, menumpuk-numpuk harta di bumi karena hatinya ditaruh di bumi ini, itu yang salah. Ini yang akan mendatangkan bahaya bagi siapa saja, termasuk orang percaya. Kalau kita memiliki motivasi atau harapan kita di bumi ini, maka segala sesuatu yang kita lakukan semuanya hanya untuk yang fana, yang sementara. Ibu-ibu semua yang saya kasihi dalam nama Yesus, jangan terlena dengan yang ada di bumi. Tuhan mengajak kita untuk kita terlena di sana, di sorga sana. Nanti kita akan memperoleh apa yang kita patut terima dari Dia sebagai upah atas apa yang kita kerjakan.
Buka Wahyu 14 ayat 13, teman Tuhan. Ada yang mau buka? Lalu dibaca, atau saya buka aja di sini. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Wahyu 14 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Apa yang Anda dan saya lakukan di bumi, percaya itu menyertai kita semua. Kalau kita serakah, itu menyertai. Kalau kita hidup berkenan di hadapannya, itu pun menyertai kita. Jadi nggak usah kita itu saling menghakimi, menilai satu dengan yang lain. Kamu itu begini. Enggak perlu. Alkitab mencatat, perbuatanmu menyertai dirimu. Mau dia jahat, mau dia berbuat curang, berkhianat. Tidak perlu repot untuk itu. Tuhan tidak suruh kita untuk saling menjatuhkan, menghakimi orang. Perbuatan menyertai mereka. Jerih lelah mereka. Selama di bumi, seperti saya katakan tadi, di bumi kita berkorban, kita lakukan semua menyenangkan hati Tuhan, berkorban. Nanti jerih lelah kita selesai, kita istirahat pada kematian kita nanti. Ketika nafas kita berhembus, kita beristirahat dari jerih lelah di bumi. Dan kita akan mendapatkan upah dari sana. Nah, ini yang Tuhan mau. Sebentar saya minum dulu. Saya mengajak kita jemaat Tuhan. Sekali lagi, jangan terlena dengan apa yang ada padamu. Saya tidak bilang bahwa kita tidak butuh uang. Kita semua butuh uang. Tapi jangan ikatkan dirimu di bumi ini dengan hartamu. Sulit melepaskan, ya, tapi kita belajar. Tidak akan ada yang bisa mengabdi kepada Tuhan dengan baik, utuh, atau sempurna selama dia masih mengikatkan hatinya kepada hartanya. Tidak akan bisa kita mengabdi kepada Tuhan dengan baik. Ke uang atau ke Tuhan, antara itu. Betapa banyak kejadian pada waktu itu, Alkitab Yesus mengatakan demikian. Pada waktu zaman dulu, ya saya mau beritahu, gara-gara harta merusak sisi kerohanian. Para pemuka agama rusak gara-gara keuangan. Itu dulu sudah terjadi. Dipakai untuk politik, urusan politik dikasih uang untuk membela pejabat-pejabat atau untuk diplomasi. Merekrut menjadi caleg-caleg, ibaratnya seperti itu yang sekarang ini. Dulu dipakai pemuka agama untuk calon-calon legislatif, memilih pejabat-pejabat negara. Udah rusak. Kebenaran diputarbalikkan bisa karena uang, harta. Itu sudah terjadi sejak dulu. Sampai sekarang pun menurut saya pasti ada. Pasti ada, menurut saya. Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Di berita-berita pun sampai ada praduga-praduga seperti itu. Menurut saya pasti ada. Pakai nama agama.
tapi ada maksud yang ditunggangi di belakang. Politik, uang. Itu dulu sudah ada, makanya Yesus sampaikan ini betapa pentingnya, bahayanya orang yang mengikatkan hatinya kepada harta di dunia ini. Orang yang mengikatkan hatinya kepada harta di dunia ini atau di bumi ini hatinya, sama dengan dia tidak bertuhan. Loh, aku Kristen, selama dia mengikatkan hatinya di bumi ini, apalagi gila obsesinya harta, dia tidak punya Tuhan. Alkitab yang bilang, tidak akan mungkin dia bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Berarti sama dengan tidak bertuhan. Itu menurut Yesus. Apa hubungannya dengan mata? Yesus katakan demikian. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Apa hubungannya dengan mata? Mata itu apa? Jendela jiwa. Mata itu yang bisa melihat segala sesuatunya. Mata itu yang bisa mempengaruhi orang untuk berbuat sesuatu. Contoh, kita merasa iri dengan tetangga karena kita melihat mereka punya mobil mewah, emas batangan yang banyak, atau kalung emasnya yang mahal. Itu semua dari mana menyorot? Mata yang menyorot. Mengapa orang bisa iri dan pengen seperti tetangganya yang lebih kaya dari dia? Lalu dia bertindak ingin melebihi tetangganya dengan cara yang tidak baik. Semua karena dari mana? Matanya. Mata ini cakrawala ini. Jiwa ini. Jendela jiwa. Nah, apa hubungannya dengan mata? Jadi karena matalah orang menilai segala sesuatu yang membawa dirinya untuk melakukan segala sesuatu. Apakah itu benar atau tidak? Itu mata. Makanya Alkitab katakan, jika matamu jahat, punya rancangan jahat, mata ini kalau sudah melihat sesuatu yang udah pikirannya udah jahat ini, kan dari mata ini. Mulai dia merancangkan yang jahat. Gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya apa? Gelap seluruh tubuhnya bagaimana maksudnya di sini? Tubuh kok gelap? Kalau kulit gelap, ya itu baru. Benar kan? Kenapa tubuh yang gelap katanya? Kalau kulit gelap berarti kulitnya hitam. Tapi kalau di sini tubuhmu yang gelap, gelaplah seluruh tubuhmu kalau matamu jahat. Artinya apa? Tubuh kita udah nggak bisa lagi kita kendalikan. Sudah gelap, kita nggak tahu lagi, udah meraba-raba bahwa di depan itu udah ada jurang, udah ada yang bahaya menunggu kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, ibu-ibu semua. Orang yang melakukan kejahatan, matanya sudah gelap, tubuhnya sudah nggak bisa lagi merasakan bahwa apa yang di depannya sudah ada bahaya. Siapa di sini yang pernah berjalan dalam kegelapan tanpa lampu ya? Susah nggak kalau jalan? Kita tahu nggak di sana ada bentur yang akan menghadang kita dan sebagainya. Oh tahu Kak, karena aku udah sering jalan di rumahku. Ya iya, akhirnya tahu. Tapi coba jalan terus dari belakang ke depan, pasti meraba-raba. Sekalipun tahu kita letak posisi lemari dan pintu, bisa-bisa kita kejeduk juga. Nah, orang misalkan para koruptor, kenapa mereka melakukan itu? Berbuat jahat. Mereka tidak tahu, sudah digelapi, tubuhnya udah gelap, matanya sudah jahat, sudah pikirannya sudah merancang yang jahat. Dia udah nggak tahu bahaya akan mendatangi dia, contoh di penjara, masuk berita dan sebagainya. Nggak tahu, udah gelap seluruh tubuhnya. Udah nggak ngerti ada bahaya yang datang dalam hidupnya. Nah itu maksudnya. Jangan menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Hati-hati.
Kenapa orang yang selama dia selingkuh nggak ketahuan, enak-enak aja dia pikir, matanya sudah tertutup, sudah jahat rancangan di pikirannya, matanya melihat sudah ada pikiran-pikiran jahat. Dan waktu dia melakukan itu, sekali dua kali nggak ketahuan, dan akhirnya jadi kebiasaan, biasa saja. Tetapi dia nggak tahu bahaya menanti kehidupannya di depan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Yesus memberikan solusi, antisipasi buat kita orang percaya. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelap itu. Kalau sudah tidak ada terang lagi dalam diri kita, seperti saya katakan tadi, itu jadi sebuah kebiasaan. Kalau udah nggak ada lagi terang, itu yang bahaya. Selama masih ada terang di dalam hati kita, masih ketika kita melihat misalkan tetangga kita kok lebih mewah hidupnya, kita enggak, ya kan? Selama masih ada terang dalam diri kita, oh itu salah, itu udah nggak benar, bahaya. Aku tidak mau cemburu seperti itu. Akhirnya aku melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah itu maksudnya, berarti terang itu masih ada. Nah pada zaman dulu bukan cuma dalam kerohanian yang merusak. Uang, harta masuk ke kerohanian menjadi rusak. Hubungan rumah tangga, iya dulu juga kejadian begitu. Keluarga juga terjadi dulu seperti itu. Gara-gara harta, gara-gara uang, keluarga dikorbankan. Apakah itu tidak terjadi sampai sekarang? Sampai sekarang itu terjadi. Bahkan sampai nanti sebelum sesudah Yesus datang, barulah itu berhenti. Itu terjadi terus. Apalagi dulu gara-gara harta juga menjual agama, meninggalkan Yesus. Itu juga ada dulu. Sekarang apakah ada? Ada. Gara-gara harta, keluarga, saudara saling bunuh-bunuhan, benci satu dengan yang lain. Itu dulu ada, sudah terjadi sejak zaman Yesus. Apakah sekarang itu tidak ada? Sekarang pun ada. Nah ini yang dikatakan bahwa firman Tuhan itu selalu mengikuti zaman dia. Terus dia bisa jadi jawaban dari zaman ke zaman. Dari generasi ke generasi. Ini yang perlu kita ajarkan ke keturunan kita. Dari masa ke masa. Jangan terikat hatimu kepada dunia ini dan segala isinya. Jangan pautkan ke situ. Jangan landaskan ke situ. Jangan tempatkan ke situ. Jangan taruh ke situ. Ke dunia ini dan ke duit, ke harta. Tapi taruh di mana? Taruh di sorga. Ikatkan dirimu di sorga, tempat yang kekal itu. Jangan sampai kegelapan menutupi tubuh kita. Mata kita sudah ditutup kegelapan. Jangan sampai itu terjadi. Kalau dulu kita sempat melakukan pelanggaran atau selama beberapa minggu, bulan, tahun yang lalu, mata kita gelap oleh karena uang. Firman Tuhan hari ini berbicara bagi kita, ayo mari. Segera berbalik, kalau tidak itu menjadi kebiasaan. Bahaya menantimu dan saya. Percayalah. Yesus tidak pernah salah untuk mengatakan hal ini. Dia Tuhan. Kalau mau memiliki hidup yang bahagia. Taruhlah hatimu dan saya ke sorga. Jangan ke bumi ini dan isinya. Kumpulkan harta itu di sorga. Bukan tumpuk-tumpuk di bumi. Tumpuk di bumi. Tumpuk. Begitu kita meninggal. Untuk siapa itu nanti? Untuk keturunanku. Ya, kalau keturunan kita tidak takut akan Tuhan, kita nggak ngajarkan seperti yang Alkitab katakan hari ini. Yang ditanamkan harta, warisan, kesuksesan, kekayaan. Tapi tidak ditanamkan seperti firman Tuhan hari ini. Hatinya terikat kepada harta Anda. Maka dia pun hidup nanti sesuai dengan harta Anda. Tapi dia tak bertuhan. Sia-sia. Anak pun jadi masuk neraka. Sama saja. Tapi kalau ditanamkan hatinya seperti ini, ketika dia sukses pun,
dia tetap memikatkan hatinya ke Tuhan atau ke sorga. Terus sampai generasi kita terus sampai kita meninggal, menghasilkan generasi-generasi yang sukses tapi cinta akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Sekian firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Simpel hari ini saya sampaikan, tapi yang penting nyantol di hati, ya. Jangan sampai gelap tubuh kita, mata kita digelapi, yaitu dengan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Cukup kita punya uang, punya harta. Silahkan Anda berkembang manajemen keuangan dengan baik. Bila perlu dari 100.000 uang Anda lipat gandakan dengan bisnis Anda, tapi yang jujur. Anda punya bisnis hari ini satu, tiba-tiba Tuhan berkati bisnis Anda jadi 20-30 bisnis. Saya berdoa, silakan Anda diberkati, tapi karena jujur, bukan karena menipu. Karena hati Anda mau diikatkan ke harta, lalu tipu sana tipu sini, melakukan kecurangan. Tapi biarlah dengan kejujuran Anda, karena Anda takut akan Tuhan, duit Anda berlipat ganda, diberkati oleh Tuhan usaha Anda. Ya, karena usaha atau bisnis pekerjaan Anda diberkati oleh Tuhan. Jangan takut untuk berkorban buat keluargamu, buat pekerjaan Tuhan, buat sanak familimu. Jangan takut. Engkau tidak akan tambah miskin. Kalaupun memang harus tambah miskin, kalau itu maunya Tuhan, ya. Kalau maunya Tuhan. Saya bukan bilang kasih semua, enggak. Kalau maunya Tuhan. Anda yang tahu dengan Tuhan yang tahu. Itu Tuhan nanti berbicara kepada Anda. Kalau memang kita harus, kalau saya bilang tadi, jangan takut untuk, saya bilang tadi, berkorban. Upah dan jerih lelahmu tidak sia-sia. Enggak akan tambah miskin langsung. Enggak makan, enggak minum. Ingat firman Tuhan pada hari ini, jangan cemburu kepada tetangga Anda yang banyak uang, lalu Anda berjuang untuk menandingi dia hanya karena motivasi untuk mengimbangi kekayaannya. Akhirnya kejahatan muncul dalam pikiran kita. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari, mata kita harus tetap terang. Supaya ketika melihat sesuatu yang baik, itu yang menjadi satu pertimbangan dalam hati kita. Oh, itu tidak benar. Maka itu akan menghambat langkah kita untuk berbuat yang tidak berkenan di hadapan. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan semuanya. Terus berjuang, ayo, ya, jangan ikatkan hatimu kepada hartamu dan kepada dunia ini. Dunia ini segera hilang, lenyap. Kita nggak tahu Yesus kapan datang kali yang kedua. Kita nggak tahu. Tapi mari kita siap-siap, yuk. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, seperti lagu tadi. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Kadang bisa di atas, kadang bisa di bawah. Kita nggak ngerti. Namun yang pasti, perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba. Sebelum kita pulang, seperti pada gambar ini, sebelum kita menempati kuburan yang mewah ini, jemaat Tuhan, saya mengajak kita, ayo. Selama masih ada kesempatan hidup, ini kuburan saya taruh ini. Nah, ini kuburan ini. Semewah-mewahnya kuburan ini 2 miliar, tapi isinya tetap tulang belulang. Semua ditinggalkan. Tapi yang kita bawa apa? Alkitab bilang tadi apa? Perbuatan mereka yang menyertai mereka. Semua tinggal. Perbuatan Anda selama di bumi, itu yang akan menyertai Anda nanti di kekekalan. Apakah nanti masuk neraka atau miskin nanti di sana, atau kita dapat upah banyak dari Tuhan, tergantung kita selama di bumi. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Selama masih hidup di bumi ini kesempatan kita. Kalau sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan kita.
semua sudah lewat, sudah habis. Kalau saya titik doa, tidak ada lagi titik-titik doa waktu sudah meninggal. Udah selesai, nggak ada urusan. Kesempatannya selama hidup di bumi. Selama di bumi, kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan, selesai neraka ya neraka. Tidak ada lagi titik-titik doa supaya selamat. Tidak ada. Bukan ajaran Alkitab itu. Selesai. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman. Kita bertanding masing-masing. Gak perlu repot dengan urusan orang lain. Gak usah kita menghakimi orang lain. Kalau dia jahat, nasihati, tegur dengan penuh kasih. Tidak mau tahu ya sudah. Jangan kita sok jadi hakim bagi mereka. Karena Alkitab bilang, perjuangan kita masing-masing. Upah kita masing-masing. Ayo. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman. Mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku. Sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Kita berdoa. Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu pada sore hari ini. Alkitab yang sangat luar biasa Tuhan buat kami. Engkau berbicara 2000 tahun yang lalu ketika Engkau ada di bumi. Engkau meninggalkan pesan-pesan buat kami yang begitu hebat. Sistem perekonomian kerajaan sorga diberitahukan bagi kami. Tentang bagaimana kami memperlakukan harta kami. Bagaimana cara memandang mata kami ini terhadap harta di dunia ini. Oleh karena harta, oleh karena uang, banyak orang-orang meninggalkan Tuhan. Termasuk orang-orang Kristen, Alkitab mencatat di dalam ranah kerohanian pun dirusak oleh karena uang. Di dalam urusan negara pun dirusak oleh karena uang pada zamanmu waktu itu Yesus. Sekarang pun kami menemukan di berita-berita negara pejabat rusak oleh karena uang, harta. Yang mata mereka di mana dibutakan, digelapkan oleh karena harta atau uang. Dulu itu terjadi, zaman sekarang itu terjadi, bahkan zaman yang akan datang pun itu pasti terjadi masa ke masa. Sebelum Yesus datang kali yang kedua, barulah berhenti kalau kau sudah datang. Bahkan dulu pun terjadi rumah tangga rusak, jual beli, manusia karena uang juga. Sekarang pun jual beli manusia ada karena harta dan uang. Mata manusia digelapkan oleh harta dan uang. Karena manusia hatinya sudah dipikat, sudah terikat oleh karena harta dunia ini. Ambisi mereka, hati mereka sudah mereka taruh di bumi ini, bukan lagi di sorga, bukan lagi Tuhan. Apapun mereka lakukan berbagai macam cara untuk memperoleh harta atau uang. Firman-Mu meninggalkan ini buat kami, supaya kami belajar. Kami sebagai orang tua yang memiliki anak, bahwa yang kami perlu tanamkan bukanlah kesuksesan cita-cita yang akan mereka capai, tapi yang utama bagaimana anak kami ini supaya tidak terikat oleh harta dunia ini. Ketika anak kami ini sukses secara harta kekayaan, tapi setelah kami taruh prinsip-prinsip kerajaan sorga, perekonomian kerajaan sorga yang baru saja kami dengar, maka apapun dimiliki anak kami besok menjadi orang terkaya sekalipun,
tapi anak kami tidak mengikatkan dirinya kepada hartanya tersebut. Maka dari generasi ke generasi kami akan turun orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah yang kami mau tinggalkan selama hidup di bumi ini. Terima kasih untuk firman, bahwa apa yang kami lakukan di bumi ini, itulah yang menyertai kami nanti di sorga. Atau kami nanti ke neraka. Tergantung perbuatan kami selama di bumi. Alkitab mencatat bahwa kalau kami selama masih mengikatkan hati kami kepada harta dunia ini, itu sama dengan kami tak bertuhan. Sama saja kami tidak bisa mengabdi kepada Tuhan secara baik, utuh, atau sempurna. Takkan mungkin kami bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata firman. Tak mungkin kami menyembah Tuhan lalu kami condong hati kami ke duit. Tak mungkin. Maka kami akan memilih salah satunya, uang atau Tuhan. Tapi kami mau memutuskan, hati kami mau kami ikatkan kepada Engkau Tuhan, yaitu ke surga yang Bapa, berkati kami semuanya dalam perlindungan Tuhan. Lindungi semua sidang jemaat-Mu, hamba-Mu, untuk kami semuanya menaruh pandangan kami ke surga. Lindungi kami semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan ucapan syukur hamba-Mu atas apa yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Nanti doa syafaat CJ ini berdoa untuk semua jemaat Tuhan, keluarga jemaat Kristus Overseas ini. Doakan supaya kita terus makin bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan, dan kita terus dipersatukan dalam kasih Kristus, sehingga kerukunan demi kerukunan tercipta bagi keluarga jemaat ini. Dan doakan juga bangsa-bangsa supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, melawat, mencurahkan hujan pertobatan, keselamatan, atau mungkin dengan cara penyampaian firman melalui sosial media dan media-media yang lainnya, atau sarana-sarana lainnya. Doakan juga buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, supaya Tuhan terus tolong untuk mereka setia dalam melayani jemaat Tuhan. Ya, jemaat Overseas ini juga terdiri dari beberapa negara. Ya, masih kita terhubung Amerika, ada Malaysia kita masih terhubung, Indonesia, Singapura juga kita masih terhubung, dan juga Tiongkok juga kita sekarang ini. Doakan jemaat Overseas ini terus dilawat oleh Tuhan. Ya, topik ini CJ ini yang akan memimpin dalam doa. Kira-kira bagaimana CJ ini? Bisa memimpin doa ini? Oke, baik. Christine bisa memimpin doa ini? Giginya aman? Tidak kedengaran? Bagaimana aman gigi? Puji Tuhan, sedikit aman. Oke, baik. Oh, Christine dibagi aja. Christine, kita terus berdoa ya untuk jemaat ini dulu, dan doakan saya ya sebagai SL kalian supaya saya terus bisa jadi berkat, supaya Tuhan juga mempersatukan kita terus dalam kasih Kristus ya, dan pelawatan Tuhan hadir, ibadah kita berkenan di hadapannya. Nanti Mama Nina berdoa untuk pemerintah, supaya pemerintah bangsa-bangsa juga ditolong oleh Tuhan bagaimana cara memimpin bangsanya dengan bijaksana, dan juga Injil dapat diberitakan dengan leluasa. Kita memohon belas kasihan Tuhan, dan juga banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ya, doakan semua para hamba-hamba Tuhan supaya tetap setia melayani Tuhan. Seperti itu.
Kita rindu banyak jiwa yang dimenangkan. Ya, karena salah satu contoh ada kemarin temannya Kak Ririn, Tuhan kasih impresi di hati Kak Ririn kepada salah satu temannya untuk dihubungi. Ternyata waktu dihubungi dengan Kak Ririn, benar temannya mau minum racun. Dan puji Tuhan, setelah Kak Ririn melayani, akhirnya harapannya bangkit. Lalu dia berkata, aku bodoh sekali kok mau aku bunuh diri setelah dia teleponan dengan Kak Ririn. Nah ini karena doa supaya banyak orang yang dimenangkan. Yuk, doa kita. Yuk, dari Kristen dulu, kemudian nanti dari Rawasi. Setelah itu langsung saya tutup dulu. Mari. Haleluya Yesus, haleluya Bapa yang baik. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kesempatan yang Kau berikan dari awal ibadah kami sampai akhir ini. Bapa, kami akan melakukan doa syafaat kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk membela jemaat kami, baik yang di Tiongkok, dimanapun, baik di Indonesia maupun di Amerika, Bapak, baik pun di Malaysia. Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat-Mu yang selalu aktif dalam ibadah, bahkan yang tidak aktif dalam ibadah, Bapak. Engkau bercampur tangan dalam ibadah kami ini. Pakailah ibadah kami dengan luar biasa, sehingga Tuhan Yesus melalui ibadah kami ini banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Jadikanlah kami jiwa-jiwa yang setia di dalam yang dipimpin oleh hamba-Mu Kak Beni dan Kak Riri. Bapa, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang setia, domba-domba-Mu yang setia di hadapan-Mu, Bapa, sehingga kami layak memuliakan nama-Mu. Bapa, berkata jemaat-jemaat-Mu, Bapa, baik jemaat-Mu yang tidak setia, Bapa, hanya Engkau yang tahu apa keluh kesah mereka, Bapa, apapun pergumulan mereka, Tuhan, apa mereka karena mereka jauh dari ibadah di hadapan Tuhan, yang Engkau yang tahu, Bapak. Berkati juga jemaat-Mu yang selalu aktif, Tuhan, dalam ibadah-Mu. Kau selalu memberi mereka semangat dan mau dipimpin oleh hamba ini. Bapak, berilah kami jemaat-jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Mau dipimpin, mau ditegur, mau dinasihati. Ya Tuhan, kami layak sesuai dengan firman-Mu, Bapak. Sehingga hati kami yang beku, hati yang kami ego ini, kami siap dipimpin, kami siap dibentuk melalui kedua hamba-Mu ini yang Kau titipkan bagi kami. Bapa, berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu ada di Indonesia, Bapak, dan seluruh jemaat-jemaat-Mu, Tuhan, yang dipimpin oleh hamba-hamba-Mu di seluruh dunia, baik pun hamba-Mu Kak Beni, Kak Ririn ini, Tuhan, untuk mengembalai kami. Pakailah dengan luar biasa melalui kedua hamba-Mu ini, jiwa dimenangi banyak lagi, Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, Tuhan, lebih mengenal hadirat, lebih mengenal kasih dan kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Berkat kami semua jemaat-Mu, Tuhan, satu persatu tanpa kami menyebutkan namanya, baik yang sering rajin di ibadah, baik pun yang tidak sering ibadah, Bapa. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menjamah kami dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, Bapa. Engkau bercampur tangan, Tuhan, baik dalam keuangan jemaat Tuhan, Engkau bersua mereka dalam pergumulan pribadi mereka, bahkan anak-anak mereka, Tuhan, apapun itu, Tuhan, baik dalam Engkau bercampur tangan semuanya, Tuhan. Engkau yang tahu dari surga, Bapa, apapun itu, Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Di dalam nama Yesus, saya juga berdoa kepada hamba-Mu Kak Beni, Kak Ririn, Bapa, yaitu Tuhan, kepala yang Kau titipkan bagi kami di jemaat-Mu. Engkau pakai dengan luar biasa kedua hamba-Mu ini, Tuhan. Apapun pergumulan hamba-Mu kedua ini, Tuhan, Kau bercampur tangan, Tuhan, baik dalam apapun itu, dalam bentuk apapun itu, Tuhan, Engkau bercampur tangan. Ya Tuhan Yesus, biarlah hamba-Mu ini, Tuhan, semakin dahsyat lagi, Tuhan Yesus, Engkau pakai dengan luar biasa. Kami percaya, Tuhan, Engkau bercampur tangan dalam kehidupan mereka, baik pergumulan mereka secara pribadi, karir, Kak Beni, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang luar biasa mengerti hati yang pergumulan hamba-Mu ini, Bapak. Dalam bentuk itu apa? Tuhan Yesus, saya juga berdoa, Tuhan, buat Tuhan Yesus yang baik, Allah yang luar biasa.
kami berdoa Tuhan, pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan, baik dalam negara kami Bapa, Engkau bercampur tangan Tuhan, Engkau lawatanmu, Engkau lawakan luar biasa Bapa, dalam setiap pergumulan yang terjadi dalam setiap negara kami saat ini, ya Bapa, yang dilanda dengan berbagai bencana, Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib, Engkau yang bercampur tangan dalam negara kami ini Bapa, musibah demi musibah yang terjadi di setiap negara kami, baik negara Indonesia maupun negara Cina, di seluruh negara-negara, seluruh bangsa-bangsa ini Bapa, Engkau yang tahu, Bapa, yang Engkau yang bercampur tangan Tuhan Yesus, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu udah atas izin-Mu ya Bapa terjadi. Bapak, Engkau bercampur tangan semuanya Bapak. Saya mohon yang virus corona ini sudah 1 tahun lebih. Tidak Tuhan Yesus, tidak ada perubahan. Bapak, Engkau bercampur tangan Tuhan. Jika ini hukuman kepada anak-anak-Mu di seluruh dunia ini Bapak. Seluruh bangsa-bangsa-Mu yang sudah jauh kepada Engkau. Yang lupa akan Engkau Bapak. Gara-gara dunia apapun itu Bapak. Biarlah Tuhan Yesus. Biarlah yang terjadi ini mendekatkan kami di hadapan-Mu Bapa. Jangan hukum anak-anak-Mu yang lain yang taat kepada Engkau Bapa. Tuhan, Engkau ambil segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Normalkan seluruh dunia yang terjadi saat ini Bapa. Hentikan segala bencana ini Tuhan. Saya percaya Bapa dengan satu perkataan Tuhan. Seluruh dunia ini akan aman dari bencana-bencana apapun. Tegurlah kami Tuhan Yesus, biarlah terjadi saat ini Bapa. Semakin iman kami kuat, semakin iman kami tetap teguh kepada Engkau Bapa. Jika kami selama ini jauh daripada Engkau, Tuhan Yesus ampuni kami. Jadikanlah kami anak-anak yang setia, jadikan kami anak-anak yang mau taat kepada Engkau ya Bapa. Anak-anak yang mau dengar-dengaran firman-Mu, anak-anak-Mu yang setia dengan hamba-hamba-Mu yang mau ditegur. Jika ini sebuah kelalaian kami oleh manusia Bapa, ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terlebih Tuhan Yesus buat hari ini, buat firman-Mu hari ini, selalu menanamkan kami yaitu Tuhan untuk mengumpulkan harta di dunia, mengumpulkan harta yang di surga. Pecat kami anak-anak dan jemaat-Mu Bapa, untuk mengumpulkan harta di surga yang tidak ngengat, tidak berkarat dan tidak ada pencurinya Bapa. Luar biasa sekali firman-Mu ini Bapa. Ini yang selalu terjadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini yang selalu terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Mereka lebih mementingkan keuangan. Mereka selalu bertengkar dengan suami mereka, menuntut suami mereka dengan ingin memberi dengan lebih banyak. Ampuni kami Tuhan, termasuk Christine. Jika Kristen Tuhan Yesus banyak menuntut suami Tuhan, ampuni Kristen. Firman-Mu ini melekat pada diri Kristen Tuhan dalam beberapa hari ini Tuhan Yesus. Dan hari ini disampaikan oleh gembala-Mu. Ampuni Kristen juga yang terlalu banyak menuntut Bapak. Di dalam nama Yesus ampuni Kristen, ampuni jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Jika ada kesilapan Bapak, ampuni kami. Biarkanlah kami mengumpulkan harta di surga Bapak. Yang tidak ngengat, tidak berkarat, tidak ada pencuri satupun Bapa. Ya Tuhan Yesus, ampuni kami dalam setiap perbuatan kami ya Bapa. Sucikan, tahirkan kami Yesus. Ingatkan kami tidak perlu mengumpulkan harta di dunia ini Tuhan. Karena harta yang di dunia ini ngengat, banyak pencurinya Tuhan, dan berkarat. Terima kasih Bapa, dan terlebihnya Tuhan Yesus. Berkati kami jemaat-jemaat-Mu Bapa. Banyak kami di antara kami jemaat-Mu ini yang hati kami masih beku. Hati kami dalam kesombongan. Hati kami masih dalam kengkangan Tuhan. Tidak mau dibentuk. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami mau dipimpin oleh kedua hamba-Mu ini. Jika ada kesalahan-kesalahan kami dalam minggu ini. Bulan tahun yang lalu. Ampuni kami Bapa. Biar melalui kedua hamba-Mu ini kami ditegur. Meski teguran itu menyakitkan Tuhan, tapi firman-Mu berkata lebih baik teguran yang nyata daripada teguran yang tersembunyi. Bapa, biarlah melalui kedua hamba-Mu ini, kami siap ditegur dengan kebenaran-Mu. Biarlah hati kami hati yang lembut, hati yang mau dipimpin, hati yang mau setia, hati yang mau ditegur. Sekalipun itu menyakitkan Bapa, tetapi untuk kebaikan kami. Biarlah hati kami mau dibentuk Tuhan, sehingga hidup kami mau menyembah dan memuliakan Engkau. Sehingga hidup kami tidak mati sia-sia. Dunia akan berlalu Tuhan, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk
Engkau ingatkan dalam hati kami, dalam firman-Mu hari ini yang disampaikan oleh Kak Beni, Bapak. Engkau pakai lagi dengan luar biasa, Kak Beni. Saya percaya Tuhan, apapun yang disampaikan Kak Beni ini selalu terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dalam waktu yang tidak lama Tuhan. Bahkan singkat pun Tuhan akan terjadi ketika hamba-Mu telah menyampaikannya. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan hamba-Mu ini, berilah kami pendengaran yang baik. Jangan kami hanya mendengarkan di sebelah kanan, tetapi kami membawa di sebelah kiri. Tapi Tuhan Yesus, biar jadi kami menjadi pelaku pendengar, sehingga kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap hari-hari kami, Bapak. Ajar kami lebih dalam lagi. Ajar kami untuk selalu membaca firman-Mu, Bapak, sehingga kami selalu bertumbuh setiap hari, selalu dipimpin oleh Roh. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bapak, Tuhan kami mau berdoa Tuhan, kami mau membela juga buat pemerintah Tuhan, setiap bangsa Tuhan, seluruh dunia ini ya Bapak. Baik itu jabatan dari tertinggi sampai yang paling bawah Tuhan, apapun jabatan mereka, apapun pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh melakukan segala sesuatunya Tuhan. Menurut Tuhan undang-undang yang berlaku Tuhan. Semuanya boleh taat dan patuh kepada pemimpin-pemimpin mereka Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan yang korupsi Tuhan. Kalaupun ada Tuhan, Engkau singkapkan segala sesuatunya Tuhan. Semua pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang tidak benar di mata-Mu Tuhan, biarlah Engkau singkapkan segala sesuatunya Tuhan. Sehingga Tuhan semuanya boleh bekerja dengan baik dan benar Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi semua rakyat-rakyat penduduk seluruh dunia ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bahkan mungkin ada Tuhan sebagian anak-anak-Mu Tuhan yang menjabat sebagai pemerintah, sebagai jabatan yang tertinggi di setiap negara, setiap daerah, bahkan di seluruh dunia ini Bapak. Biarlah mereka Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Mereka boleh menjadi terang Tuhan Yesus. Mereka boleh menjadi contoh dan teladan yang baik buat semuanya Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan mereka Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan pemerintahan, segala pemerintah-pemerintah seluruh dunia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus. Ya Rabaya Shikarabaya Sande. Buat hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, gembala-gembala sidang ya Tuhan, seluruh dunia Bapa. Tuhan, Kau berikan hikmat dan bijaksana, urapan yang lebih lagi kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh melayani dengan hati, dengan tulus, dengan ikhlas Bapa. Biarlah semuanya boleh melayani Tuhan. Tuhan, tidak ada Tuhan modus-modus lain Tuhan. Semuanya karena mereka mengasihi-Mu. Semuanya melayani-Mu karena mereka mencintai-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua hamba-hamba Tuhan Engkau kirimkan Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu ke seluruh dunia Bapa. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak mendengarkan Injil-Mu Tuhan. Karena firman-Mu berkata juga Tuhan, bahwa Injil-Mu akan tersebar ke seluruh dunia sampai ke pelosok-pelosok Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berikan bekal Tuhan. Kau berikan bekal iman yang lebih lagi kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak goyah Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi rintangan cobaan Tuhan. Dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal sampai akhir. Ibadah kami semuanya berjalan dengan baik oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa memimpin kami semua. Tuhan, aku percaya tidak berhenti sampai di sini. Firman-Mu akan terus berbicara bagi setiap kami dari waktu ke waktu, dan itu akan memimpin kami kepada hidup yang benar-benar berkualitas, yang akan memuliakan Tuhan. Bapa, semua jemaat-Mu, aku rindu melalui para ibu-ibu ini yang takut akan Tuhan,
mereka akan memenangkan para suami-suami mereka semua bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong mereka berikan kekuatan, kemampuan. Jangan sampai mereka menyerah, Bapa. Peluk mereka dengan kekuatan cinta kasih-Mu ya Tuhan, serta pengertian-pengertian. Bapa, aku berdoa menyerahkan semua jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Aku percaya Bapa di surga, Kau ada bersama dengan mereka. Pujilah Tuhan, hamba memberkati semua para suami mereka Tuhan, dalam pekerjaan ataupun yang sedang buka usaha. Tuhan Yesus campur tangan, tuntun mereka kepada usaha yang benar, usaha yang berkenan di hadapan Tuhan. Jujur, Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga lindungi para suami-suami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, yang membuat sesuatu yang tidak baik di dalam mereka. Segera kalau ada di antara jemaat ini, segera tangkap para suami-suami ini, segera mereka datang, beralih cinta mereka penuh kepada istri mereka. Itu terjadi, akhirnya rumah tangga bahagia, yang penuh kasih mesra, sesuai firman rumah tangga seluruh jemaat Tuhan, keluarga jemaat Kristus Overseas ini Tuhan. Tolong berkati semua mereka Bapak, baik roh, jiwa, dan tubuhnya, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa dan ucapan syukur Tuhan. Pergi dan pulang suami mereka saat bekerja, lindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa di surga dan cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita dan oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita supaya kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini. Kita diberikan Roh Kudus-Nya untuk kita dituntun kepada kebenaran sampai kepada kesempurnaan yang Dia tentukan atas kita semuanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan ada kerjanya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati rumah tangga, diberkati keturunanmu, diberkati usaha pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa saja yang engkau perbuat dijadikannya berhasil, sebab engkau takut akan Tuhan dan karena engkau disertai oleh Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.